Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam fil hadith bunyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebanyak-banyak kita bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang memberikan nikmat kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Khalik. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha menciptakan. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan, maka semua makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rizki. Allah Subhanahu wa Ta'ala Razik, Allah yang maha memberi daripada rizki. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau adalah nabi yang paling kaya. Beliau adalah nabi dan beliau adalah raja daripada bangsanya. Dari bangsa manusia, bangsa hewan, bahkan bangsa jin tunduk kepada beliau. Suatu ketika beliau meminta izin kepada Allah untuk memberi daripada makan hewan-hewan atau makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menahan beliau. Maka beliau tetap untuk memaksa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkhidmat, untuk memberi makan daripada ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan beliau untuk memberikan makanan kepada hewan-hewan, kepada yang lainnya, beliau Nabi Sulaiman alaihissalam memulai daripada makhluk yang di laut. Begitu banyak daripada kekayaannya Nabi Sulaiman, begitu banyak pasukan tentara, bala tentaranya Nabi Sulaiman, sehingga makanan disiapkan dengan banyak sekali. Makanan disiapkan oleh tentaranya Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian ketika makanan sudah siap, makanan sudah bergunung-gunung sudah siap, maka dipanggillah hewan yang di laut, yakni ikan-ikan besar. Kemudian ketika ikan itu disuruh makan daripada hidangan sajian yang disediakan oleh Nabi Sulaiman, maka satu kali makan hidangan tersebut habis semua. Maka ikan-ikan, hewan-hewan yang lain pada komplain. Biasanya setiap hari kami diberi makan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sekali, melebihi daripada ini. Kenapa engkau yang menyanggupi kami untuk memberi makan kami, akan tetapi tidak bisa memberikan makanan? Jangankan untuk semua daripada makhluk-makhluk yang di bumi, untuk yang di laut saja masih kurang. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maknanya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan daripada makhluknya, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak nikmat kepada kita. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga yang sering kita dengar, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jikalau kamu ingin menghitung daripada nikmat Allah, maka tidak akan mampu. Maka Imam Al-Nawawi Al-Bantani, beliau dalam kitab Tafsir Murrah Labid, beliau mengatakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang paling besar iman dan amal soleh. Dan ulama katakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan untuk kita hitung, apalagi untuk membayarnya kita tidak akan mampu, hadirin. Maka nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala harus daripada untuk apa nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Untuk kita syukuri. La in syakartum la azidannakum. Jikalau kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, jikalau kamu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tambah. Maka Syekh Al-Alim Al-Alamah Syekh Inamul Hasan, beliau adalah seorang ulama besar dari India. Bukan 1-2 hadis, bahkan ribuan, ratusan ribu hadis beliau hafal. Beliau berpesan bahwasanya gunakan waktumu untuk agama. Jikalau tidak, waktumu akan habis tapi bukan untuk agama. Gunakan hartamu untuk agama, kalau tidak, hartamu akan habis tapi bukan untuk agama. Gunakan semua untuk agama, kalau tidak, semuanya akan habis tapi bukan untuk agama. Waktu kita, diri kita akan habis bukan untuk agama, akan terbilang daripada sia-sia. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, definisi bersyukur yang sesungguhnya apa? Menggunakan nikmat-nikmat yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat daripada kesehatan kita, nikmat harta kita, nikmat waktu kita, untuk daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak meminta daripada kita untuk membayarnya daripada nafas kita dari mulai kita lahir sampai sekarang, tidak untuk membayarnya. Coba kita lihat di rumah sakit sana, satu tabung oksigen berapa harganya? Darah berapa harganya? Satu kantung darah berapa harganya? Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan daripada oksigen setiap hari kepada kita, memberikan darah kepada kita, nafas kepada kita, memberikan daripada kesehatan nikmat yang banyak. Tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita bayar atau untuk kita hitung, karena tidak akan mampu, hadirin. Maka untuk daripada kita bersyukuri dengan menggunakan segala nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari demi hari, waktu demi waktu, masa demi masa, kita harus sebagaimana kita meningkatkan iman dan amal soleh kita. Karena dunia adalah tempat daripada menanam. Yang sering kita ucapi, yang sering kita ulang-ulang, dunia adalah tempat persinggahan saja, bukan tempat untuk selamanya. Dunia bukan tempat tinggal, tapi tempat untuk meninggal. Kalau bukan kita yang meninggalkan dunia, dunia yang meninggalkan kita. Semakin kita kejar dunia sebagaimana bayangan, maka semakin dunia lari. Akan tetapi kita fokus terhadap agama, kemudian ikhtiar sekedarnya saja. Nah, jadi sebagaimana semut nih hadirin. Jadi semut ketika ingin mengicipi dari satu gelas daripada gelas yang isinya air teh manis, ketika semut itu di pinggir, maka semut itu akan merasakan manisnya daripada air teh tersebut. Akan tetapi apabila semut itu masuk ke dalam air teh tersebut, walaupun memiliki segalanya, walaupun memiliki semua air teh tersebut, namun semut itu akan binasa. Begitu juga hadirin, ketika kita sekedarnya saja untuk dunia ini, sekedarnya saja, rumah sekedar punya, tidak usah mewah-mewah, kendaraan sekedar punya, tidak usah daripada mewah-mewah, maka kita fokus dengan amal agama, maka kita akan mendapatkan segalanya. Apabila kita terjun ke dalam dunia, dunia akan lari dari kita. Kita pun lalai kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada akhirnya ketika waktu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak punya amalan yang cukup untuk daripada kampung yang selanjutnya. Ada alam kubur, alam yang lainnya juga, alam-alam setelah alam kubur. Masya Allah, sesungguhnya siksa kuburnya adalah hak, azab kuburnya adalah hak, hadirin. Maka bagaimana kita memikirkan agar tidak diazab di alam kubur? Bagaimana kita memikirkan agar alam kubur kita terang, agar alam kubur kita luas? Maka itu yang kita risaukan. Kematian tidak melihat daripada umur. Maka hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan daripada definisi bersyukur. Kita menggunakan harta diri kita untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia hanya sekedarnya saja. Genggamlah dunia, jangan ditaruh kepala.
ketika dunia masuk dalam hati kita, maka itu yang Masya Allah sekali. Kadang orang dunia masuk ke dalam hatinya ketika diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan sangat sakit, hadirin. Maka hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang perlu kita ingat semuanya adalah titipan. Orang yang sekarang sedang tinggi, jangan merasa sombong. Orang yang sedang di bawah, jangan merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak adil. Maka agar kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian bagaimana semuanya yang melihat daripada video ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita dengan pandangan rahmat. Allah Subhanahu wa Ta'ala melancarkan daripada segala urusan kita. Kemudian dukung terus dakwah media kami. Sebagaimana yang sering anak katakan, ulama-ulama katakan, hadirin, bahwasanya zaman akhir zaman ini zamannya media. Ketika seseorang menggunakan media dalam amal agama dengan kebaikan, maka akan menjadi daripada berbuah daripada berpahala. Apabila sebaliknya, ketika manusia menggunakan daripada media-medianya untuk daripada maksiat, maka akan menjadi daripada kemaksiatan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.